Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah punya waktu untuk berkunjung di channel ini. Baik teman-teman, bosku semuanya, pada kesempatan ini kita akan mereview tentang panen pinang yang kita lakukan. Mulai dari panen pinang buah muda hingga panen pinang buah oren yang sudah matang dan panen pinang yang buah yang sudah gugur. Simak terus videonya ya bosku. Jangan lupa untuk mensupport channel ini. Baiklah bosku, mari kita lanjut. Pinang muda ini dalam skala besar adalah untuk kebutuhan industri makanan, yaitu permen pinang. Saat ini banyak sekali permintaan pinang muda. Cara pengolahannya, direbus terlebih dahulu, kemudian dijemur dan dikeringkan, terus dijual. Ada juga sebagian masyarakat pinang muda sebagai bahan dasar untuk pembuatan jus pinang. Lantas, apa efek sampingnya terhadap tanaman pinang itu sendiri? Yaitu tanaman pinang akan ngetrek lebih lama dan pertumbuhannya akan terganggu, akan meruncing ke atas dan semakin kecil. Panen pinang berikutnya adalah panen pinang yang sudah matang di pohonnya, ditandai dengan biji pinangnya berwarna kuning atau oranye. Jadi, jenis panen ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu dengan cara diarit. Pertanyaannya adalah, kapan tanaman pinang ini bisa dipanen? Sejak fase generatif dimulai, atau fase menuju pinang itu akan berbuah. Nah, ada yang bilang per 6 bulan sekali, jadi dalam 1 tahun bisa 2 kali panen. Ada juga yang bilang per 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali, atau panennya sesuka kita. Apapun itu, yang harus diketahui bahwa dalam 1 tahun tanaman pinang bisa menghasilkan 4 hingga 5 tandan buah pinang untuk satu pohon atau satu pokok tanaman pinang. Jadi waktu 6 bulan atau memerlukan waktu 6 bulan untuk memanen buah pinang. Memang iya jika dimulai dari fase ini, fase di mana buah pinang mulai menunjukkan bunga seperti ini dan memerlukan waktu selama 6 bulan baru bisa dipanen. Nah, ketika tanaman pinang seperti ini ya sudah mulai ada buahnya dan tandannya. Nah, beriring waktu tandan-tandan berikutnya menyusul tanpa harus menunggu 6 bulan. Berdasarkan ruasnya masing-masing tanaman pinang seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini mengisi semuanya, ada beberapa tandan. Nah, terkadang jadi buah dan terkadang gagal. Itu banyak faktor juga yang mempengaruhinya. Bisa jadi cuaca dan bisa juga faktor hama. Setelah sampai 6 bulan, tandan itu akan berubah menjadi seperti ini, yaitu berwarna oranye atau kuning oranye. Nah, menunjukkan itu bahwa sudah siap dipanen. Setelah dipanen dengan cara diarit tandan buah ini, nah perlu berapa lama atau berapa waktu lagi untuk bisa dipanen satu pohon pinang ini ke tandan berikutnya? Jawabannya adalah 2,5 bulan hingga 3 bulan. Baik bosku semuanya, setelah mengetahui ini, nah, bagaimana dalam 1 hektar yang katanya panen pinang hasilnya 16 juta? Ada yang mengatakan itu dan
Ada juga yang mengatakan 14 juta. Kemudian ada juga yang mengatakan 9 juta. Baik bosku semuanya, berapapun itu tergantung dengan cara pengolahan pinang pasca panen dan seberapa banyak tandan buah pinang atau isi satu tandan setiap batang, setiap pokok tanaman pinang itu. Kemudian yang sangat pentingnya adalah harga dari pinang itu sendiri. Baik bosku semuanya, kita kembali ke berapapun penghasilan pinang dalam 1 hektar. Jumlah yang kita dapatkan, fokus kita di sini adalah pada pohon pinang ini. Saat pohon pinang ini dipanen dengan cara diarit, berarti harus menunggu 3 bulan lagi paling lama untuk ke tandan berikutnya yang siap dipanen. Panen pinang berikutnya adalah panen pinang yang mana buahnya gugur sendiri karena terlalu masak atau terlalu matang ataupun terlalu tua. Nah, seperti ini. Ini gugur sendiri ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Ini adalah gugur sendiri ya teman-teman, ini belum dipanen. Nah, sempat terlambat ataupun telat manen, pinang tersebut akan berubah menjadi kecambah. Dan itu menurunkan kualitas pinang ya teman-teman. Jadi biji pinang tadi sudah muncul kecambahnya dan itu menyebabkan kualitas pinang akan menurun. Akan tetapi ya bosku semuanya, cara panen yang seperti ini sangat baik menurut channel kita. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah cara panen ini, ketika kita jemur pinangnya atau biji pinangnya tidak terlalu jauh turun ataupun tidak terlalu hilang beratnya. Karena apa? Karena biji pinang ini sudah memang betul-betul tua, sehingga beratnya cuman menghilangkan kadar airnya saja saat kita jemur. Jadi pinang ini tidak akan mengecut ya teman-teman saat kita jemur. Baik teman-teman semuanya dimanapun berada, demikian review singkat tentang panen pinang. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu buat petani pinang. Salam dari Muara Jambi.